Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Sapriana SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kemalikusalehan. Nah, pada hari ini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Nur Ajila Tarigan dengan NIM 220180031 dan teman saya Zahra Fansuri Rambe dengan NIM 2201801. Saya Kildania dengan NIM 2201807. Saya Wulan Nabila dengan NIM 2201800018. Saya Juwita Saharani dengan NIM 2201800027. Nah, pada hari ini kami akan membahas materi yang kami angkat dengan tema mahasiswa yang tidak mampu menghargai perspektif dan pendapat orang lain. Yang pertama itu konsep menghargai perspektif dan pendapat orang lain. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa tidak mampu menghargai perspektif dan pendapat orang lain. Yang ketiga, konsekuensi mahasiswa yang tidak mampu menghargai perspektif dan pendapat orang lain. Dan yang terakhir, strategi mengatasi masalah mahasiswa yang tidak mampu menghargai perspektif dan pendapat orang lain. Next. Konsep menghargai perspektif dan pendapat orang lain akan dijelaskan oleh teman saya, Juwita Saharani. Kepada teman saya persilakan. Nah, konsep menghargai perspektif dan pendapat orang lain. Menghargai perspektif dan pendapat orang lain adalah kemampuan untuk membuka pikiran dan hati terhadap sudut pandang, ide, dan pendapat yang berbeda dengan kita sendiri. Nah, contohnya yaitu menerima kritik dengan bijak. Nah, ketika orang lain mengemukakan kritik terhadap pendapat atau ide, cobalah untuk tidak merasa tersinggung atau membalas dengan emosi negatif. Gunakan kesempatan ini untuk memperkaya pemahaman dan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa tidak mampu menghargai perspektif dan pendapat orang lain. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seorang mahasiswa menjadi tidak mampu menghargai perspektif dan pendapat orang lain meliputi ketidakpahaman atau keterbatasan wawasan, ego yang kuat, dan ketidaktoleran terhadap perbedaan. Keterbatasan pemahaman, sikap superioritas, dan prasangka terhadap perbedaan dapat menghalangi kemampuan seseorang untuk mendengarkan dan menghargai sudut pandang orang lain. Contohnya, seperti ketidaktoleran terhadap ketidaksepakatan. Beberapa mahasiswa mungkin memiliki ketidaktoleran terhadap konflik atau ketidaksepakatan. Mereka mungkin merasa tidak nyaman atau terancam ketika dihadapkan dengan pendapat yang bertentangan dengan yang mereka miliki. Mereka Akibatnya mereka mungkin cenderung menolak atau mengabaikan perspektif orang lain daripada mencoba memahami atau menghargainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu konsekuensi mahasiswa yang tidak mampu menghargai perspektif dan pendapat orang lain. Mahasiswa yang tidak mampu menghargai perspektif dan pendapat orang lain dapat menghadapi konsekuensi negatif, seperti terbatasnya pertumbuhan intelektual, timbulnya konflik antar individu, dan gangguan antar sesama dan kolaborasi. Contohnya seperti pembatasan pemikiran dan wawasan. Mahasiswa yang tidak mampu menghargai perspektif dan pendapat orang lain dapat cenderung terjebak dalam pemikiran yang sempit. Mereka mungkin tidak mau menerima ide-ide baru, gagasan yang bertentangan atau pandangan yang berbeda, sehingga menghambat pertumbuhan intelektual mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Presiden. Nah, yang terakhir, strategi mengatasi masalah mahasiswa
yang tidak mampu menghargai perspektif dan pendapat orang lain. Strategi untuk mengatasi masalah mahasiswa yang tidak mampu menghargai perspektif dan pendapat orang lain meliputi pendidikan multikultural, pengembangan kemampuan empati, diskusi terbuka dan dialog konstruktif, pelatihan keterampilan komunikasi, serta pembinaan sikap kritis dan analitis. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menghargai perspektif dan pendapat orang lain, menciptakan lingkungan akademik yang inklusif dan produktif. Nah, contohnya empati dan pengertian. Sikap empati memungkinkan mahasiswa untuk memasuki sudut pandang orang lain dan memahami perasaan, pengalaman, dan latar belakang yang mendasari pendapat mereka. Dengan melihat dari perspektif orang lain, mereka dapat mengembangkan pengertian yang lebih baik. Kemudian terdapat solusi dari permasalahan mahasiswa yang tidak mampu menghargai perspektif dan pendapat orang lain. Untuk mengatasi permasalahan mahasiswa yang tidak mampu menghargai perspektif dan pendapat orang lain, berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan. 1. Pendidikan dan kesadaran. Memberikan pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya menghargai perspektif dan pendapat orang lain. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokal karya, atau kuliah yang mengajar nilai-nilai toleransi, keagamaan, dan pentingnya mendengarkan dan menghargai sudut pandang yang berbeda. Kedua, pembinaan sikap empati. Mendorong dan mengembangkan sikap empati pada mahasiswa melalui kegiatan seperti diskusi kelompok, simulasi, dan permainan peran. Hal ini dapat membantu mereka mengalami pengalaman, perasaan, dan latar belakang orang lain, serta memperluas perspektif mereka. Yang ketiga, pelatihan keterampilan komunikasi. Dengan memberikan pelatihan keterampilan komunikasi yang efektif kepada mahasiswa, termasuk mendengarkan aktif dalam bicara dengan sopan dan bertukar pendapat dengan baik. Ini dapat membantu mereka membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan memperluas pemahaman mereka tentang perspektif yang berbeda. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat membantu kita dalam mengatasi masalah mahasiswa yang tidak mampu menghargai perspektif dan pendapat orang lain. Kami dari kelompok 6 meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.